Shalom saudaraku. Nah, satu kesempatan yang luar biasa. Kalau hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab kita semua tahu bahwa firman Allah berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya tanpa firman kita pasti hidup dalam kegelapan. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang mungkin sederhana, tapi yang seringkali banyak kita tersendat-sendat di dalamnya. Bahkan kita jatuh bangun di dalamnya. Yaitu kita akan belajar bersama-sama. Tema renungan untuk saat ini adalah menolak lupa. Kenapa menolak lupa? Lupa seringkali menjadi hambatan. Bahkan hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, kita lupa tentang apa yang Tuhan sudah pernah perbuat dan lakukan dalam hidup kita. Lupa seringkali menjadi masalah besar dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena sebenarnya ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah pernah buat dan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ketika masalah terjadi, tantangan terjadi, kita lupa dengan semua yang Tuhan sudah pernah buat dan lakukan dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita akan belajar dari firman Allah yang terambil dalam Yosua pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, saya akan bacakan buat kita. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan memerintahkan agar Yosua meminta masing-masing orang dari suku Israel untuk membawa batu dan kemudian menjadikan batu itu tugu peringatan? Kita semua tahu bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang hebat. Kisah ini sebenarnya terjadi ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh limpah dengan susu dan madu. Tapi di depan mereka terbentang sungai Yordan. Apa yang hendak Tuhan lakukan adalah Tuhan sedang membesarkan namanya di depan mata orang-orang Israel. Alkitab mencatat Allah memerintahkan Yosua dengan berkata, Yosua, tabut perjanjian
harus berjalan maju di depan sebelum orang-orang Israel mengikutinya. Dan kisah ini menceritakan bagaimana ketika kaki para imam menyentuh sungai Yordan, Alkitab mencatat sungai itu terbelah, tersebak menjadi sebuah bendungan di kanan dan kiri, dan kemudian menyeberanglah bangsa Israel. Singkat cerita, setelah mereka sampai, Tuhan perintahkan kepada Yosua bahwa masing-masing orang angkat batu, dengan catatan batu itu dipikul di bahu, yang artinya batu itu cukup besar untuk diangkat. Saya ingin menyampaikan apa yang hendak Tuhan berikan buat kita. Tuhan perintahkan bangsa Israel membangun tugu peringatan. Kenapa? Masalah yang sering terjadi kita tahu, begitu banyak orang termasuk bangsa Israel lupa dengan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Perbuatan ajaib dan besar. Nah, kali ini ketika mereka menyeberang sungai Yordan dengan kembali melihat cara Tuhan yang ajaib membelah sungai Yordan, Tuhan berkata, dirikan batu peringatan. Seperti tadi dikatakan, tujuannya apa? Pada ayat yang ke-6 dikatakan, supaya ini menjadi tanda. Tanda di tengah-tengah kamu. Yaitu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa artinya batu peringatan? Yang pertama, Tuhan mau agar namanya dipermuliakan. Batu peringatan harus menjadi tanda bagi generasi di bawah kita tentang hebatnya Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan bangsa Israel dirikan tugu peringatan? Supaya generasi di bawah kita, orang-orang yang mengenal Tuhan harus tahu betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Seperti apa yang kami lakukan di tempat ini, di Balai Karangan, di tempat yang jauh, 5 jam perjalanan sekarang. Dulu tahun 2000 kami memulai 8 jam perjalanan dari Pontianak ke ujung masuk di perbatasan Indonesia-Malaysia. Bukan hal mudah. Tetapi ketika kami melihat, mengalami bagaimana cara Tuhan menolong kami dalam perjalanan pelayanan di tempat kami melayani, itu kami ceritakan. Itu jadi batu peringatan buat kami supaya generasi di bawah kami tahu bahwa Tuhan itu hebat. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, bikin batu peringatan supaya di kemudian hari generasi anak-anak itu bertanya, kamu bisa cerita hebatnya Tuhan. Dan kami mencoba untuk melakukan itu, mengikuti apa yang Tuhan mau dengan tujuan generasi anak-anak, baik itu anak-anak kandung atau anak-anak rohani di bawah kami, kenal Tuhan yang hebat. Kemudian kalau kita mempelajari kenapa Tuhan suruh bikin batu peringatan, dikatakan pada ayat yang ke-22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan, ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. Saya percaya bahwa Tuhan merindukan agar setiap orang mengenal tentang betapa hebatnya Tuhan. Tuhan mau generasi di bawah kita, anak-anak kita mengenal tentang kehebatan Tuhan yang besar. Nah, sebagai orang yang berjalan di atas generasi,
mendahului generasi, kita harus mengalami terlebih dahulu. Barulah kita bisa menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Tuhan berbicara, tugu peringatan untuk mengingatkan. Supaya di kemudian hari, anak-anak yang ada di bawah kita tahu tentang Tuhan yang hebat. Dan kemudian, kenapa Tuhan perintahkan Yosua untuk bikin tugu peringatan? Supaya bangsa Israel menyadari bahwa kuat tangan Tuhanlah yang mengerjakannya. Bukan karena hebat dan gagahnya Yosua atau hebat dan gagahnya bangsa Israel, tidak. Itu sebabnya ayat 24 berkata, supaya seluruh bangsa tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Artinya apa? Ketika bangsa Israel dapat melewati sungai Yordan, masuk di tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Bangsa Israel tahu mereka sudah lewati terlebih dahulu sungai Yordan dengan Allah berbuat mujizat. Sehingga mereka diperhadapkan dengan tantangan di depan mereka masuk ke negeri Kanaan. Ada banyak masalah yang pasti terjadi, musuh-musuh di depan mereka. Tapi Tuhan sudah memulai dengan melakukan ini mujizat, bahwa engkau disertai dengan Tuhan yang hebat. Sebenarnya ini tujuan Tuhan, supaya bangsa Israel mengerti bahwa untuk menikmati limpahnya susu dan madu di negeri Kanaan, Tuhan sudah berkata, aku sudah buat mujizat untuk kau ingat. Musuh apapun di depan kita, untuk dapat menikmati janji Tuhan, Tuhan hanya berkata, kita punya Tuhan yang hebat. Saya rindu agar semua kita mengerti bahwa kita sedang disertai oleh tangan Tuhan yang hebat. Persoalan, masalah pasti. Kita nggak mungkin bisa menghindar dari yang namanya tantangan dan problema. Tetapi Tuhan mau, jangan lupa, bangun tugu peringatan. Yang jadi persoalan yang saya ingin tanyakan, apakah kita punya batu peringatan dalam hidup kita? Sudahkah kita membangun tugu peringatan dalam hidup kita? Sehingga tugu peringatan itu akan bicara tentang hebatnya Tuhan. Ketika mungkin persoalan kita hadapi, masalah kita hadapi, kita ingat persis Tuhan pernah menolong kita. Tahun 98 kami diperhadapkan dengan kehilangan anak kami karena sakit leukemia. Tapi sebelumnya 2,5 tahun kami harus berjuang. Bagaimana kami harus keluar masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi kami menyaksikan, kami mengalami bagaimana hebatnya Tuhan menolong kami dengan semua pembiayaan. Di waktu itu terjadi krisis ekonomi yang hebat di Indonesia tahun 97. Kami sedang ada dalam masa-masa yang sangat sulit membiayai anak kami masuk rumah sakit. Tuhan membuktikan dia perkasa, dia hebat. Kami dapat menyelesaikan semua keuangan rumah sakit, bahkan setelah itu tanpa kami berhutang pada siapapun. Itu luar biasanya. Tuhan dengan cara yang ajaib menyatakan mujizat demi mujizat. Dan inilah yang menjadi kami bangun menjadi tugu peringatan yang kami akan ceritakan kepada generasi-generasi di bawah kami, kepada anak-anak kami, kepada anak-anak rohani kami, betapa Tuhan yang hebat itu menyertai kami. Betapa Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan kami dan kepada semua orang juga yang percaya kepada Tuhan. Saya merindukan agar masing-masing kita, ayo bangunlah terus tugu peringatan. Mujizat, kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai batu peringatan. Sehingga ketika persoalan datang, masalah yang besar di depan kita datang, kita ingat Tuhan sudah pernah menolong kita dahulu. Dan hari ini, bahkan di depan sana, Tuhan yang sama masih tetap akan menolong kita. Amin. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Hamba berdoa kepada semua orang yang mungkin hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan problema,
dengan tantangan, dengan persoalan yang mungkin sulit secara akal untuk dapat jalan keluar. Bapak, hamba berdoa supaya Tuhan mengingatkan khususnya kepada semua orang percaya, bagaimana pada masa-masa yang lampau Tuhan melakukan mujizat yang besar. Bagaimana Tuhan menyeberangkan bangsa Israel melewati sungai Yordan dengan cara yang mujizat, yang gak dapat dipikirkan oleh akal pikiran kami sebagai manusia. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat itu, Tuhan yang sama yang masih bekerja sampai dengan hari ini. Dan hamba berdoa kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka, ingatkan bahwa Tuhan yang hebat, yang menyertai bangsa Israel zaman dahulu, Tuhan yang hebat, yang sama pula yang akan membuka jalan keluar bagi semua kami. Bapak, terima kasih, kiranya firman ini masuk di dalam hati kami dan menjadi pegangan dalam hidup kami, menapaki hari-hari ke depan yang pasti kami tahu bukan hari-hari yang mudah, karena Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 bahwa akan datang masa-masa yang sukar pada hari-hari yang terakhir. Ingatkan umat percayamu bahwa ada Tuhan yang hebat yang menyertai setiap kami. Dengar doa hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.